3 orang diusir dari gelar perkara khusus. Andi Azwan, kemudian Boy Ganu, Ade Darmawan. Di sesi pertama tidak susah, tapi kalau di televisi kan suka agak susah. Ini tidak. Nggak berani lah. Ya kan kalau di TV kan biasa bisa. Kalau di alam kan ya dibentak lah nanti sama direkturnya. Ini rumah siapa kira-kira begitu gitu. Jadi tadi sekali lagi apresiasi itu pada proses. Hasil ya kita lihat nanti begitu. Yeah. Dan saya tidak suka membangun narasi tidak optimis gitu loh. Tetap saja optimis gitu loh. Karena ada optimisme yang pasti hadir itu adalah apa? Optimisme masyarakat melihat kinerja kita. Optimisme dari masyarakat bahwa ada insentif perjuangan yang kita lakukan yang itu membuat masyarakat terus ya semangat untuk terus berjuang. Karena saya lihat di komentar sosmed itu ternyata masyarakat itu mengasosiasi apa yang kami lakukan dengan sikap batin mereka, aspirasi mereka, dan apa yang mereka ingini gitu loh. Sampai ada, Bang Amal, saya doa saja, saya setuju. Ada WA masuk. Bang, lanjutkan Bang. Ada yang ada ya kita nggak memang mohon maaf nggak ada yang saya balas karena saya pertama banyak juga nomor-nomor nggak jelas gitu jika ya saya abaikan tapi setiap doa itu ya ternyata apa yang kita lakukan itu banyak dibersamai walau yang cibir yang maki-maki biasa saja lah karena dari dulu itu jangankan kita nabi saja ya dicibiri ya. Bahkan lebih dari itu gitu. Bukan berarti kita mengasosiasikan diri kita nabi, bukan. Dalam konteks perjuangan itu selalu ada pendukung dan penentang. Biasa saja. Dan saya juga ingatkan kawan-kawan kita itu jangan terkesima dengan dukungan, juga jangan menjadi patah hati atau kecil hati karena cacian. Biasa saja. Orientasi kita adalah apa yang kita inginkan, pahala dan ridha tadi. Amalnya ini basicnya adalah orientasi. Parameternya apa? Al-ahkam al-khamsah. Itu saja. Gelar perkara kemarin kan dikatakan saja dibesar-besarkan oleh kubu pendukung Jokowi dengan dengan kampanye bahwa ijazah asli gitu sudah ditunjukkan. Bagaimana kemudian Mas merespon sesuatu yang memang bukan tidak pada tempatnya, salah arti lah atau salah sangka terhadap momen kemarin? Iya. Statement hukum dengan statement politik kan berbeda. Bahwa masing-masing pihak sedang bernarasi, kami pun akui, kami juga bernarasi. Ya biasa saja. Hanya kita akan ingatkan masyarakat, ya narasi mana yang kemudian sesuai dengan hukum atau yang hanya punya tendensi politik saja begitu. Ya jelas gelar perkara itu bukan untuk memutuskan apakah bukti itu punya kesimpulan valid atau tidak valid, enggak. Apakah bukti ini membuktikan A, B, C, enggak. Baru menjelaskan. Proses dan prosedurnya itu udah lengkap belum. Kemudian substansinya, dari sisi substansi, apakah substansi dari bukti ini memang digunakan dalam konteks ini. Gitu. Misalnya begini loh. Orang ingin membuktikan beli es, yang dihadirkan itu getuk. Kan enggak nyambung substansinya. Betul. Iya kan? Iya. Mas begini. Kemarin pada pertemuan kita sebelumnya, Mas mengatakan entah pertemuan yang sangat dekat kemarin atau pertemuan sebelumnya lagi, Mas Odin mengatakan keyakinan bahwa pengadilan itu tidak akan terjadi dengan alasan bla 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 bla. Apakah setelah gelar perkara khusus kemarin, Mas Odin tetap pada keyakinan bahwa pengadilan tidak akan digelar karena Pak Jokowi sendiri memang menghindari itu, atau titik kemarin itu, gelar perkara khusus kemarin itu adalah titik point of no return bagi semua untuk maju ke pengadilan? Saya tetap pada apa yang saya statementkan sebelumnya. Karena tidak hadirnya barang itu di persidangan dan Jokowi juga tidak hadir di persidangan. Ada 2 alasan, objektif dan subjektif. Secara objektif memang barang ini cacat prosedur. Bagaimana mungkin proses cacat prosedur bisa sampai ke persidangan? Secara subjektif Joko Widodo enggan, masa ada presiden nanti diadili. Makanya kan hari ini mulai kita dengar misalkan Prof. Gayus Lumbun menyatakan ini harus ada abolisi. Itu kan bagian narasi yang ingin mengamputasi kasus ini biar nggak sampai ke pengadilan. Sementara kepentingan kami lagi-lagi tadi,
Kepentingan kami adalah untuk menunjukkan kepada masyarakat ini loh yang kami lakukan. Ada batasan-batasan yang kami bisa kuasai. Ada batasan-batasan yang di luar penguasaan kami. Maka kami ingin berbagi tanggung jawab dengan rakyat. Nggak bisa kami yang menyelesaikan. Kami sudah menunaikan tugas, ayo kita berbagi tanggung jawab tentang negeri ini. Maka rakyat silahkan mengambil peran dan fungsinya masing-masing. Tapi sekali lagi tidak ada sesuatu yang sia-sia.